Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali dalam kesempatan devotion kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang don't rush, jangan tergesa-gesa. Kita tahu di zaman sekarang saudara, di zaman modern, segala sesuatunya terlihat semakin cepat. Teknologi yang berkembangan juga semakin cepat, itu membuat segala sesuatu yang mungkin dulu prosesnya panjang, sekarang menjadi pendek. Bahkan yang dulunya mungkin kita menunggu lama, sekarang semakin cepat. Disinilah yang membentuk pola hidup kita, yang biasanya kita menjadi sabar, kita sekarang tidak lagi sabar saudara. Bahkan mungkin kita lebih mengutamakan kecepatan di atas segalanya. Disinilah mungkin sebagian besar dari beberapa orang, sepertinya menunggu itu adalah sesuatu yang menyebalkannya. Dari sinilah saya akan membahas kebenaran firman Tuhan tentang tergesa-gesa. Saya ajak saudara membuka kebenaran firman Tuhan di Amsal pasal 21 ayat 5. Begini firman Tuhan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Apa maksudnya saudara? Kita tahu kalau semakin cepat kita berbuat sesuatu, itu pasti kita mengorbankan sesuatu saudara. Contoh yang paling simpel adalah kita mengorbankan namanya akurat. Kita manusia dan kita bukan komputer saudara. Jika segala sesuatunya yang kita kerjakan terburu-buru, tanpa teliti, itu pasti ada kemungkinan besar human error, atau kita bilang tidak teliti saudara. Kesalahan pasti terjadi. Kesalahan akibat tergesa-gesa, terburu-buru, dan tidak sabar juga tercatat dalam Alkitab saudara. Salah satunya adalah kisah Raja Saul. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5-14. Ini menceritakan pada saat Saul berperang ke Gilead melawan bangsa Filistin. Pada saat itu Saul menunggu Nabi Samuel di Gilgal untuk melakukan korban bakaran saudara. Namun karena kondisinya tidak kondusif pada saat itu, rakyat-rakyat mulai ketakutan dan mulai meninggalkan Raja Saul. Maka Raja Saul pun juga mulai panik dan melakukan tindakan yang salah, yaitu melakukan korban bakaran tanpa menunggu Nabi Samuel. Dan apa yang terjadi saudara? Pada saat itu korban bakaran telah selesai dan datanglah Nabi Samuel. Dan akibatnya fatal saudara. Tercatat dalam ayat 13 dan 14. Begini firman Tuhan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja di atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan kepadamu. Di akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa kecepatan itu sangat baik ketika kita menggunakan untuk meresponi segala sesuatu saudara. Namun ketika kita bertindak, marilah kita lebih mengutamakan Tuhan, bukan kecepatan. Karena segala sesuatu yang cepat belum tentu menyelesaikan masalah saudara, malah dapat menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Salah satunya adalah contoh yang saya bilang, human error ketika kita tidak teliti, itu malah menambahkan pekerjaan baru dan masalah yang baru saudara. Marilah kita percaya bahwa waktu Tuhan terbaik bukan kecepatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.